Kerajinan tangan atau yang biasa kita sebut dengan handcraft merupakan kegiatan seni yang menitik beratkan terhadap keterampilan tangan dan juga mengelola bahan-bahan yang ada di sekitar menjadi barang siap pakai dan bernilai ekonomis. Dan untuk itu, hari ini Afifa akan mengajak perempuan tangguh di rumah untuk mengulik kisah-kisah dari perempuan tangguh yang memiliki keahlian dalam membuat sebuah kerajinan yang sangat indah. Dan untuk itu, ikutin Afifa terus di Perempuan Tangguh. Misi. Iya, selamat datang Mbak Olive Mbak. ya. Iya, betul. Nah, Perempuan Tangguh, sekarang Afifa sudah bersama perempuan tangguh yang satu ini yaitu Mbak Olive. Dia adalah seorang pengrajin ya. Betul. Dia menggunakan bunga-bunga yang ada di sekeliling menjadi karangan yang sangat indah ya Mbak Olive. Benar sekali. Wah, nah ini ada bunga apa aja nih Mbak Olive? Ini kalau sekarang kita di Olive Pigeon Craft itu lebih fokus ke bunga kering dan juga bunga artifisial. Jadi bisa lebih awet tahunan gitu. Oke, berarti ada banyak ya macamnya dari bunga kering, terus juga ada bunga plastik ya, atau yang Iya, biasa kita betul. sebut. Nah, ini udah berapa lama nih Mbak? Kalau kita di sini officialnya itu kalau di studio Olive Pigeon Craft itu udah 2 tahun. Tapi kalau misalkan untuk sebelumnya itu kita udah jalan 5 tahun lebih online gitu. Jadi kita masih kerjanya di kamar sendiri, ruangan sendiri di rumah kayak gitu Mbak. Nah, ini berarti Iya. merintisnya dari awal nih ya. Iya, Kayaknya betul dari sekali. kuliah ya mungkin ya. Iya, betul. Betul sekali Mbak. Nah, ini kan berarti dari kuliah, berarti banyak sekali halangan dan rintangan yang dimana harus membagi waktu ya antara kuliah, terus juga membangun bisnis. Itu gimana sih Mbak awalnya? Boleh dong sedikit diceritain. Kalau di awalnya itu lumayan padat banget sih Mbak ya, karena kita lagi fokus di kuliah juga, apalagi itu di semester akhir, jadi kita lebih fokus ke skripsi gitu. Nah jadi di awal-awal itu kita nggak terlalu fokus di bidang handbag ya? handbook ya, jadi kita lebih ke beberapa orderan yang udah di list duluan. Jadi nggak, kalau kayak gini kan Nggak udah standby ya? iya, jadi kalau kayak gini kan udah ada ready stock nih. Jadi kita nggak ada yang kayak gini di studio pun kita juga belum pernah ada waktu itu. Jadi pas di awalnya itu kita awalnya cuman sedikit banget sih itu. Jadi kita cuman kasih ke teman-teman aja. Jadi awalnya kita buka bisnis ini supaya bisa bagi-bagi nih sama teman-teman. Karena kalau misalkan dulu, kalau misalkan kita waktu ujian skripsi atau kita lagi semhas dan lain-lain, itu biasanya teman-teman bakal kasih kayak Gift gift ya, Iya, benar. betul sekali. Jadi kalau misalkan beberapa orang, itu kan lumayan banyak ya, 10 orang itu dikali 50.000 minimal udah berapa gitu ya. Benar. Oh, berarti awalnya itu buat memberikan Iya. apresiasi terhadap teman-teman Betul. dulu ya. Betul sekali. Nah, ini kan juga banyak sekali. Itu awalnya pertama kali itu apakah hanya hand bouquet atau apa nih? Di awal pertama kali, itu bahkan kita bukan bunga Mbak, pertama kali. Kita lebih fokus ke gambar. Oh, gambar. Iya, jadi oh, berarti awalnya- bisa gambar juga ya Mbak Iya, Olive betul ya? sekali. Mana nih, boleh dong lihat sedikit. Kalau di sini kita udah nggak ada lagi sih Mbak ya. Jadi kita lebih ke gambar manual sama gambar digital dulu. Karena dulu kan memang hobinya menggambar sih. Kalau sekarang udah lebih dikembangin lagi, pengen buat sesuatu yang indah lah gitu. Wah, luar biasa loh perempuan tangguh. Ini berarti dari hobi bisa gambar-gambar nih. Tapi sekarang wah, keterampilan tangannya semakin luar biasa. Ini ada apa aja nih selain hand bouquet nih? Ya, jadi di sini yang terdisplay di sini ada beberapa buket bunga artifisial dan bunga kering. Ada juga beberapa produk frame. Ini ada frame dark flower, 8R sama 10R. Ada juga ini namanya produk taka. Wah, ini Kayak Mbak gini. Olive bikin sendiri? Kecil, iya betul. Yang ini yang kecil-kecil ukuran Cantik 10 banget cm. nih perempuan tangguh. Ini karena Iya. nggak semua orang ya bisa bikin ini. Ini adalah sebuah Betul. keterampilan yang luar biasa, yang tentunya butuh ketekunan nggak sih Mbak? Iya betul. Nah, kalau Mbak sendiri untuk belajar ini itu dari mana sih? Kalau kita itu awalnya itu belajar sendiri Mbak, otodidak gitu. Jadi kita lihat referensi dari Pinterest, dari YouTube, dari Instagram dan lain-lain. Jadi kita coba nih. Awalnya pun kita nggak punya langsung sebanyak ini bunga-bunganya, iya. Jadi masih yang lokal dulu, yang sedikit dulu, yang warnanya itu cuman sedikit lah pokoknya. Jadi makin lama kita berkembang nih, mau pengen warna yang lebih banyak karena request dari kliennya juga ya. Jadi kita sesuaikan lah kayak gitu. Dan akhirnya sekarang udah lumayan banyak lah dibanding dulu. Nah, kalau di sana itu apa Mbak?
Oh, di sini. bahan-bahannya ya? Iya, benar. Kalau di sini kalian bisa lihat juga nih ada beberapa bunga kering. Bunga kering yang kita pakai nih. Ini salah satunya pampas. Ini pampas lokal. Iya. Ini bunga-bunga yang dikeringkan ya? Iya, betul. Wah, ini bunga keringnya ya Mbak ya? Iya, ini salah satunya pampas lokal. Indonesia punya nih. Nah, kalau dari orang tua sendiri bagaimana sih bentuk supportnya? Apalagi kan anaknya baru tamat kuliah ya. Iya, Ini jurusan betul. apa nih? Sebelumnya kita jurusan teknik sipil. Nah, Universitas dari teknik Bengkulu. sipil menjadi seorang memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Itu gimana nih support orang tua? Kalau dari orang tua ya, itu nggak terlalu yang melarang-melarang banget, cuman nggak terlalu yang support banget. Jadi ya udah lakukan aja, cuman kalau apapun yang dilakukan tuh punya tanggung jawab sendiri lah gitu. Jadi kalau dari biaya juga kita nggak yang minta orang tua langsung kayak gitu, minta beliin barang-barang ini nggak, cuman kita siapin uang tabungan dari jajan-jajan dulu lah kayak gitu. Jadi nggak langsung plek langsung banyak kayak gini, nggak kayak gitu. Nah, boleh sedikit Mbak Olive memberikan motivasi juga kepada pemirsa di rumah dan perempuan-perempuan tangguh di luar sana untuk bisa berkreativitas dengan luar biasa. Jadi saran saya itu mulailah dari sekarang, dan juga kalau misalkan kalian capek nanti jangan nyerah tapi istirahat aja. Jadi kalau misalkan kalian punya sesuatu yang kalian passionnya ini bener-bener kalian pengen, itu kalian bisa coba aja dulu. Karena kalau misalkan kalian nggak coba sekarang, ntar kalian bakalan nyesal. Itu aja. Baik, memanfaatkan waktu yang ada, Iya. keahlian yang ada tentunya ya Benar Mbak sekali. Olivia. Wah, thank you banget Mbak Ya, Olive Mbak. sudah memberikan banyak sekali hal-hal positif terhadap saya terutama dan juga Sama. perempuan tangguh yang ada di rumah. Oke, perempuan tangguh, nantinya kita akan mengulik kisah-kisah perempuan tangguh dengan keterampilan yang mereka miliki selanjutnya. Tetap di Perempuan Tangguh.